Halo adik-adik kelas Indria, selamat pagi. Gimana kabarnya Axel, Abel, Kristi, Lingling, Esra? Dosa percaya adik-adik dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan ya. Mari kita memulai kebaktian sekolah minggu pada hari ini dengan masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Engkau juga sudah mati untuk kami. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu dari awal, tengah, hingga akhirnya. Tolonglah kami bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita pujikan, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Jadi siapa yang pernah pergi ke pesta? Ya, semuanya pasti pernah ya ke pesta ya. Tapi ini pestanya aneh adik-adik ya. Ada apa ya pestanya? Mari kita lihat video berikut. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja.
Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Dari video tadi kita tahu bahwa Raja Belshazzar adalah raja yang tidak mengerti bahwa Allah itulah adalah Allah yang berdaulat. Allah kita adalah Allah yang berdaulat, adik-adik ya. Allah yang bisa mengendalikan semua ciptaannya. Mengendalikan Raja Belshazzar, mengendalikan kita, mengendalikan Lose, mengendalikan adik-adik. Pesta yang dimulai dengan kesombongan akhirnya berakhir dengan kematian Raja Belshazzar dan kehancuran negaranya. Sangat disayangkan Raja Belshazzar tidak mengerti akan kedaulatan Allah, adik-adik ya. Dia meremehkan Allah. Nah, adik-adik, akhirnya dia mati. Ya. Allah memegang kendali atas semua yang diciptakan. Ya, adik-adik ya. Allah juga mengerti dan mengasihi umatnya. Dia memberikan kekuasaan dan jabatan kepada Daniel yang percaya dan taat kepada Allah. Akhirnya Daniel bisa nantinya membawa bangsa Israel keluar dari negara jajahannya. Nah, mengapa Allah begitu, adik-adik? Karena Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mengendalikan kehidupan kita. Dalam bacaan Yeremia 29 ayat 11, bisa bacakan bersama-sama ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik, Allah adalah Allah yang berdaulat. Karena dia memelihara hidup kita, ya. Dia mengetahui segala sesuatu karena dia yang menciptakan kita.
karena Dia juga memberi kita kuasa untuk menaati Allah. Jadi, amin. Ini terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 11 ya, sama dengan yang lalu ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11 ya, diulang ya, ayat hafalan dari Dosa Adrian beberapa 2 minggu yang lalu ya. Yohanes 10 ayat 11. Dihafalkan adik-adik ya. Seperti biasa di video, kemudian di-share ke grup kelas Indria. Tetap semangat ya menghafalkan ayat hafalan. Tunggu. Mari kita mempersiapkan persembahan buat Tuhan. Berikan yang terbaik ya adik-adik untuk Tuhan. Dimasukkan ke amplop atau ditransfer ke rekening. Nanti ada ya. Kita pujikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Sambil kita setelah memberikan persembahan, kita akan melihat teman kita yang menghafalkan ayat hafalan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Teman-teman, nama saya Lingling dan hari ini Lingling akan menghafalkan ayat hafalan Yohanes 10 ayat 11, berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian ayat hafalan Lingling hari ini. Bye-bye, God bless you. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita sekali lagi berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah berfirman kepada kami, supaya kami mengerti akan Allah yang berdaulat dan memberikan kuasa kepada kami untuk menaati Engkau. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Pakailah persembahan ini untuk kemajuan Komisi Anak di GKT Sidoarjo. Berkatilah orang tua kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa. Tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu, semangat menghafalkan ayat hafalan. Dan sampai jumpa dengan Losa Ida ya.